Salam bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan pajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman, pengharapan dan kesabaran kami agar kami menang sampai pada akhirnya dan menerima mahkota kehidupan darimu. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Kita bernyanyi.
Sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini diambil dari Amos 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Amos 8 ayat 1 sampai yang ke-12. Seperti biasa kita membacanya secara bergantian. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kulihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah, ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan efa, membesarkan sikal, berbuat curang dengan raca palsu. Supaya kita membeli orang yang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasur, dan menjual terigu. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap panggung dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Sampai demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lama, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemeluh. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sulukku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema
Padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Diberikan waktu bagi kita untuk mengingat segala perbuatan kita dan dosa-dosa yang kita lakukan terhadap sesama manusia, terlebih-lebih terhadap Allah Bapa. Kita berdoa memohon pengampunan dosa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan kor dari tim doa.
Kita bernyanyi. Sebagai pengganti hukum Taurat diambil dari Mazmur 119 ayat 45 demikian tertulis. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Bapa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Untuk berita jemaat dapat kita lihat di lembar acara, terutama mengenai anak-anak yang akan mengikuti katehisasi atau marguru malua, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan gereja untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah sama-sama kita perhatikan berita jemaat yang ada di kertas acara. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi.
Diamkanlah segala suara-suara yang masuk ke dalam rumah-Mu ini Tuhan, terutama ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing, kecuali suara Tuhan. Supaya dengan perasaan tenang dan teduh, kami akan menikmati firman-Mu yang adalah roti hidup dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia ini. Berfirmanlah dalam nama Yesus, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam minggu hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayat 42. Saya akan baca untuk kita sekalian, kecuali ayatnya yang terakhir kita akan membaca bersama-sama. Begini kata Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Wah, kok agak sinyalnya terganggu ya. Salam. Ya, puji Tuhan. Sudah agak lama saya enggak berkhotbah di sini, hampir 3 tahun. Jadi banyak perubahan, puji Tuhan lah. Mudah-mudahan ke depan ini perubahan positif terus terjadi dalam gereja kita di sini. Firman Tuhan hari ini diberi tema memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik. Kira-kira maksudnya ini, di tengah dunia ini kita diperhadapkan berkali-kali dengan yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Tapi kita juga diperhadapkan bagaimana memilih yang baik, terbaik dari antara banyak yang baik tadi. Tidak gampang. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan ini, kita mencoba diajak bagaimana memilih yang terbaik itu dalam hidup kekristenan kita. Untuk mempraktekkan memilih yang terbaik ini, antara Batak dan nasional sudah berbeda. Sudah terjadi. Coba kita melihat bahasa Indonesia diberi judul Maria dan Marta. Ini Alkitab Indonesia. Tapi Alkitab Batak, nanti khotbah juga saya dalam bahasa Batak, repot juga ini. Dibuat Marta dan Maria. Ini. Apalah ini? Baru disuruh memilih yang terbaik, sudah berantem.
antara Batak dan Indonesia, antara Alkitab Indonesia dan Bibel bahasa Batak Toba. Saya belum baca bahasa Batak Simalungun, walaupun saya Simalungun. Tapi ini aja sudah terjadi perdebatan. Nah, perdebatan yang kedua, dalam bahasa Batak, si Marta yang kakaan. Nah ini kalau kita buka nanti, si Marta yang kakaan. Tapi dalam bahasa Indonesia, si Maria yang kakaan. Nah, tempat saya WA Dr. Chen, ahli Alkitab, Pendeta Chen, Anwar Chen, Pendeta GKPI. Dia bilang, terserah yang mana katanya. Karena bahasa Yunaninya hanya dipakai kata adelphoi, saudara. Nah, saudara. Bisa itu si abangan, bisa si adean. Oh gitu. Lalu kenapa pandai-pandaian? Ya, pandai-pandaian yang Indonesia buat si Maria yang kakaan, yang Batak bikin si Marta yang kakaan. Nah ini, saya nggak bisa menjawab lah kalau gitu ya kan. Tapi dugaanku, karena Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat ini, Maria telah mengambil yang terbaik dari si Marta, maka dibuatlah dia yang kakaan. Nah, kakaan. Kenapa Batak tidak ikut kayak gitu? Dugaanku Batak ini kan soal makan, ini diutamakan ini ya. Zolo mangan sama katai katanya. Ah, kan gitu. Nggak bisa orang rapat kalau belum makan. Jadi nampaknya si Marta ini dibela begitu loh. Yang mengurusi soal-soal yang duniawi. Soal makan-memakan ini. Makanya dibuatlah dia yang kakaan, yang abangan, yang lebih besar daripada si Maria. Kurasa itu. Tapi bagaimana kalau kita? Ya, apa boleh buatlah. Kalau saya berkhotbah dalam bahasa Indonesia, ya Maria lah yang kakaan ku bikin, ya kan? Kalau nanti jam 10.30 saya berkhotbah bahasa Batak, ku bikinlah si Marta yang kakaan. Karena memang sulit, ya kan? Begitu kata Bibelnya, masa awak ngarang-ngarang kan gitu. Nah, jadi nampaklah di sini belum apa-apa sudah payah memutuskan mana yang terbaik dari antara yang baik. Orang Batak cenderung kepada hal-hal yang menyusahkan diri dengan makanan, minuman untuk kesejahteraan umat. Tetapi kalau orang Indonesia itu nomor 2. Itu nomor 2. Saudara-saudara, inilah yang pertama kita lihat dalam firman Tuhan kita hari ini. Ya, pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Ketika Yesus di Betania, dikatakan sini, siapakah yang mengundang Tuhan Yesus masuk ke rumah? Menurut firman Tuhan ini ayat 38 dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tiba di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi jelas yang mengundang Tuhan Yesus masuk ke rumah bukan si Maria yang kakaan menurut Indonesia, tetapi si Marta. Si Marta. Wah, bagus. Tetapi pertanyaan berikut adalah siapa yang mendapat pujian dari Tuhan Yesus? Si Maria atau si Marta? Pastilah kita akan mengatakan si Maria. Wah, ini
Ini. Jadi pilihan Tuhan Yesus ini nggak sulit bagi dia. Sarepot-repotnya si Marta, biarpun dia yang mengundang mari Tuhan, tetapi ternyata yang terbaik adalah Maria. Wah, saya sebetulnya agak keberatan kalau begini. Orang yang repot kok, ya awak yang repot kok orang yang dapat berkat. Nah ini. Tapi saya kira begitulah kekristenan kita ini terjadi selama ini. Repot kita dengan banyak hal. Firman Tuhan lewat begitu saja. Ketika saya, ini sering. Karena saya 42 tahun pendeta melayani kebaktian rumah tangga. Saya berkhotbah, kulihatlah tuan rumah ini, sibuk dia menghitung yang datang. Rupanya pangsit yang dia siapkan 30. Biasanya, ternyata yang datang 31, 32, 33, 34, 35, lalu dipanggilnya lah anak. Pesan lagi lah, GoFood. Pesan lagi lah, 5 lagi. Ternyata 36, 37, sibuk dia. Seisi rumahnya sibuk. Betul, seperti si Marta ini. Jangan sampai kita malu. Nah, ini. Lalu belum lagi amen, sudah terdengar bunyi kopi Tugu Luwak di belakang. Tek. Meresaplah harumnya Tugu Luwak ini ke pendeta sehingga agak terus-terusan menghirup. Amin semuanya. Entah apa firman Tuhan tidak jelas bagi yang punya rumah. Ya, yang penting ya peserta ini semuanya menikmati. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan, itulah aliran Maria. Merepotkan diri dengan banyak hal. Padahal sebetulnya ya kalau Batakkan sikit cukup, banyak habis, kan gitunya. Gak usah terlalu takut kali soal makanan ini. Nanti dikata-katai awak, dicibir awak. Selisa tahunnya kau dapatan apa, tapi gak dapat pangsit aku. Itulah yang dia takutkan, merepotkan diri dengan banyak hal. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, jangan kita mengikuti aliran si Marta. Ada sini nama si Marta? Gak berani tunjuk tangan. Ada sini nama Maria? Gak berani, gak apa-apalah. Tetapi waktu saya sekolah pendeta, hampir ya tiap tahun ada nama Maria. Saya pindah dari gereja sana ke gereja berikut, berapa resort saya jalani, selalu ada nama si Marta, jemaat saya. Ada nama si Maria. Tapi lebih banyaknya sebetulnya nama Maria daripada nama si Marta. Tapi begitu kulihat-lihat, bukan dia mengikuti si Maria kakaknya si Marta ini, tidak. Tapi dia diberi nama bapaknya si Maria karena mamanya Tuhan Yesus itu si Maria. Yang kedua karena si Maria lah yang saksi pertama kebangkitan
jadi dibikinlah anaknya si Maria. Nah, jadi kalau Maria kakaknya Marta ini agak sikitnya ini, sikit. Lebih banyaknya nama si Marta. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih mengikuti aliran Marta, ingat kita akan ditegur oleh Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Pertanyaan yang ketiga. Ada 2 kali kata Marta, Marta. Ya. Marta, Marta disebut oleh Tuhan Yesus. Ya. Ayat 41. 2 kali dia katakan Marta, Marta. Kenapa sampai 2 kali Yesus memanggil si Marta ini? Karena kalau sampai 3 kali bahaya. Marta, Marta, Marta. Ya kan? Jadi kalau hanya 2 kali aja, Marta, Marta, bangun kau. Ya kan? Kalau bangun dia jam 7 padahal sekolah 7.30, Marta, Marta. Tapi kalau tidak bangun juga, Marta. Sambil membawa sapu. Pok. Diseret selimutnya, dilibas kakinya. Main-main aja kau, ya kan. Nah, sekolah kau atau tidak? Katanya sambil sapu sudah mengancam. Ibu bapak, begitulah kira-kira si Marta ini sekarang. Marta, Marta. 2 kali sebut. Artinya dia sudah agak mau jatuh. Tapi belum jatuh. Sudah rawan. Nah, kalau 2 kali. Belum 3 kali. Saudara-saudara, ya, saya mau menyampaikan kepada kita, janganlah kita seperti si Marta ini. Sampai 2 kali disebut nama kita karena sesuatu yang negatif. Apa rupanya? Ya, apa rupanya kesalahan si Marta ini sehingga 2 kali dia dipanggil Tuhan? Ayat 40. Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Kuambillah pulpen merahku. Tidakkah engkau peduli? Nah ini. Tuhan Yesus dituduh oleh si Marta sebagai Tuhan yang tidak peduli. Nah, ini yang kurang bagus ini, ya. Menuduh Yesus sebagai Tuhan yang tidak peduli. Inilah salah satu penyakit orang Kristen. Ada sedikit, Tuhan ini enggak peduli sama aku. Tuhan ini enggak ingat aku lagi. Tapi untunglah belakangan ini ada nyanyian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi, takkan dibiarkannya. Sebab Allah pengerti. Oh alah. Ini mau memperotes si Marta inilah ini. Jangan kau tuduh-tuduh Allah tidak peduli, ya. Jangan kau tuduh-tuduh. Kasih setiamu yang kurasakan, ya kan?
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah selain puji dan sembah Kau. Oh alah. Ya, jadi kita hafal-hafal lah itu sehingga kita tatkala mulai menuduh Tuhan tidak peduli sama kita, kita nyanyikanlah itu pelan-pelan. Siapa aku ini Tuhan? Aku ini biji mata-Mu. Mudah-mudahan saudara di sini peduli, merasa bahwa Tuhan itu peduli sama dirinya. Ya, kalau ternyata semua kita ini mengatakan Allah tidak peduli bagi hidupnya, nama kita ini semua si Marta. Kalau laki-laki dia, itonya si Marta, tulangnya si Marta, sudah. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Tidak ada di sini itonya si Marta, tidak ada di sini kakaknya si Marta atau si Marta asli. Tapi semua kita ini adalah orang yang merasa bahwa Allah itu peduli. Kedua, kenapa Tuhan Yesus panggil Marta, Marta? Karena ayat 40 berkata, Tuhan suruh dia membantu aku. Wah, merentah Tuhan suruh dia bantu aku. Masih lumayan kalau datang dia ke Tuhan Yesus dibisikkan, Tuhan capek kali aku loh. Bilang sama kakakku itu ya, kakakku Maria itu biar dibantu aku, repot kali aku. Ini enggak, suruh dia. Siapa kau rupanya? Ya kan, tunjukkan ijazahmu, siapa kau rupanya? Ya kan. Oh alah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya Tuhan Yesus marahlah. Marta, kau suruh-suruh aku. Padahal kaunya yang salah. Kenapa rupanya? Kenapa berani si Marta menyuruh Tuhan Yesus? Karena si Marta yakin betul bahwa dia itu yang lebih benar di hadapan Tuhan. Itunya itu. Aku yakin aku yang terbaik. Maka berhaklah aku menyuruh Tuhan menegor yang tidak baik itu. Kira-kira gitulah itu. Rupanya si Marta ini terpengaruh dengan pendeta-pendeta di Indonesia, termasuk pendeta purba yang berkhotbah sekarang. Kayak mana rupanya kalau pendeta purba berkunjung dengan pendeta yang lain, dengan sintuanya. Mulai dari Sidorame, Jogja, Balikpapan, itu saya pendeta dulu. Kayak mana rupanya kalau pendeta purba berkunjung? Oh, memang pendeta purba berkunjung selalu mencari Marta duluan. Pura-pura begitu sampai di rumah, panas sekali ya. Itulah duluan. Lalu datanglah Cintua juga. Iya ya, enak kali kalau minum es sekarang katanya. Datanglah tuan rumah, goputlah ya kan, tolong dulu es. Lalu ya sekalianlah juga mie goreng atau kuitiau. Kuitiau 3, mie goreng 6. Jadi 9 orang. Habis. Jadi datanglah ini. Lalu pendeta purba ini bilang, alah kok repot-repot. Keluar aja semua. Katanya pula. Oh alah.
Jadi si Marta ini terpengaruh dia dengan pendeta-pendeta GKPI se-Indonesia, termasuk si Purba, yang selalu mengutamakan begitu datang, kalau bisa datanglah es mandi, teh manis dingin. Nah ini mandi. Dan kalau ada sikit ya kuitiau. Habis itu ngobrol sana ngobrol sini, pulang. Alah, nggak diberitakan firman. Itulah kalau pendeta Purba. Jadi yakin betul si Marta ini. Songop padita Purba do, kurasa Tuhan Yesus on, katanya. Jadi diperintahnya lah Tuhan Yesus. Suruh dia melayani kau, membantu aku. Wah. Itulah maka Marta. Aku tidak seperti pendeta Purba dan kawan-kawannya itu. Pendeta Lobes. Di padang bulan ini. Enggak kayak gitu aku. Kata Tuhan Yesus. Ketiga, kenapa? Tuhan Yesus, Marta. Karena si Marta ini sudah merepotkan diri dengan banyak hal. Itu ketiga. Merepotkan diri dengan banyak hal. Apa artinya ini? Kalaupun si Marta memasak saksang. Kalau Tuhan Yesus ini marga Purba Batak ya kan, saksang. Lalu memasak arsik ikan emas. Lalu panggangnya dengan andalimannya, ya, menyiapkan minuman anggur terbaik dari Kana, ya kan, lalu menyiapkan juga ya jus, menyiapkan lagi segala macam makanan termasuk kacang sihobuk, ya kan, disiapin. Berapa lah dimakan Tuhan Yesus itu? Kurasa apalagi Tuhan Yesus jangan-jangan sudah ada asam uratnya, ya kan. Nggak akan dimakannya itu banyak-banyak lah. Paling ya, oke, thank you, katanya. Didainya satu sakang. Udah. Mana berani dia opnami dia nanti di Elizabeth, iya kan. Mana mau. Jadi kenapa mesti merepotkan diri dengan banyak hal. Kau merepotkan dirimu dengan banyak hal. Cuma satu yang perlu. Enggak dikasih Tuhan itu. Dan yang perlu itu sudah diambil oleh si Maria. Lihat Maria itu katanya. Lihat Maria ini. Dengan dipasangnya telinganya. Sampai kayak gini dibikinnya untuk mendengar firman yang kusampaikan. Itulah yang terbaik. Wah, Marta. Lama kali ya. Terakhirlah kalau gitu. Terakhir. Apakah Marta ini enggak bagus? Ya bagus-bagus juga sih. Iyalah. Jangan pula nanti datang ke rumah. Ya macam enggak ada apa-apa. Alamak. Karena sudah dikhotbahkan namang pendetanya di padang bulan. Enggak perlu repot dengan banyak hal. Alamak. Keroncongan aku, janganlah kayak gitu pula, ya kan? Janganlah. Tapi pengkhotbah pasal 3 berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada menanam, ada panen, ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu mendengar firman Tuhan, pakai telinga dengan sebaik-baiknya. Ada waktu untuk istirahat, menikmati rehat, kopi dengan secangkir kopi dengan satu kue apem kue dulung-dulung, oke. Tapi yang sekarang kan waktunya aku sedang berbicara, ya udahlah, tinggalkan dulu piringmu itu, tinggalkan dulu dapurmu itu, dengar dulu. Enggak lama-lama juga aku berbicara, kata Tuhan Yesus.
Paling juga 15 menit, 20 menit khotbah udah main kakinya jemaat ini akan sek-sek lama kali pendeta Purbayan katanya. Ya kan? 20 menitnya. Tapi memang banyak jemaat ini begitu firman Tuhan langsung kesempatan dia keluar merokok di bawah pohon mangga depan gereja. Ini yang salah itu, ya. Waktu untuk bernyanyi dengan baik. Kalau kita bangkit berdiri dengan baik. Silakan duduk dengan baik. Jangan waktu saya berkhotbah sini, berkhotbah pula kawan di situ membisiki kawannya. Oh alah. Jangan kayak gitulah, ya kan. Kecuali perlu banget. Misalnya apa yang dibilang Amang itu tadi katanya. Karena dia nggak ikut ketawa. Jadi begitu diceritakan kawannya itu, barulah ketawalah dia sendiri. Kasihan ya kan. Itu darurat namanya, emergensi. Bunyi ngeung di situ. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, udahlah. Maria, Marta baik. Tetapi ingat waktunya. Maria sudah mengambil kesempatan itu karena Yesus sedang berbicara. Dipikir Maria nanti, kalau sudah stop Tuhan Yesus, nanti aku pun akan menyiapkan apa yang perlu bagi Tuhan. Kurasa itulah ya. Cukup ya. Enggak ada lagi. Udah habis. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kasih tak terhingga karena Engkau dalam keseharian hidup kami hari ini telah menghimpunkan kami dalam rumah-Mu yang menyenangkan ini untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Terima kasih kalau firman-Mu itu mengingatkan kami, menghibur dan menguatkan kami semua. Sehingga sepulang dari rumah ibadah ini kami akan mendapat kekuatan baru. Setidak-tidaknya sepanjang minggu ini dalam aktivitas kami. Entah kami sebagai pelajar mahasiswa ataupun pekerja, Tuhan membantu kami untuk melangkahkan kaki kami dengan sebaik-baiknya. Jangan kami meninggalkan firman-Mu yang adalah roti hidup kami. Biar kasih Tuhan melimpah bagi kami. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa buat semua jemaat di sini yang mungkin mempunyai keluh kesah di dalam dirinya. Sehingga merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia, Tuhan tidak peduli kepada dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Engkau membantu menguatkan, memberi penjelasan, memberi penghiburan dan kekuatan baru. Sehingga mereka tidak kehilangan arah perjalanan hidupnya. Terima kasih Tuhan kalau ada yang baru kali ini datang beribadah ke sini. Tuhan memberkati mereka untuk merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan dia. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan tadi dengan pujian betapa indah harinya saat kupilih penebus. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjalan dan berdoa terus. Indahlah
Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dia janji menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 yang berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan tulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia.
Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau beri kepada ciptaanmu, berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik semua negara, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.